Bapak Ibu Saudara, sesaat lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Dari GPDI Mahanaim Tegal, selamat mendengar. Haleluya, puji Tuhan. Senang sekali berjumpa dengan jemaat Tuhan dimanapun berada kembali pada saat ini dalam program Saat Teduh GPDI Mahanaim Tegal. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan, tapi terlebih dahulu kita akan berdoa. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari yang baru yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Berkati kami, biarlah firman Tuhan yang akan kami dengarkan boleh menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Jemaat Tuhan dimanapun berada, firman Tuhan pada saat ini saya ingin bagikan di dalam 1 Tawarik pasal 18 ayat yang pertama sampai yang ke-13. Kalau kita membaca di Alkitab, di sana Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Kemenangan-Kemenangan Daud. Tetapi pada kesempatan yang indah ini saya memberikan judul yaitu Kemenangan dari Tuhan. Puji Tuhan, kita mau belajar dari satu tokoh yang sangat terkenal, yaitu dari Daud. Ya, Daud adalah tokoh Alkitab yang sangat kita kenal, di mana Alkitab menyatakan bahwa Daud adalah seorang pemimpin yang bijak karena dia menegakkan keadilan dan kebenaran bagi rakyatnya. Selain itu, kemenangan demi kemenangan diperoleh Daud ketika dia berperang, dan tentunya itu tidak pernah lepas dengan campur tangan daripada Tuhan. Di dalam pasal ini, dalam 1 Tawarik pasal 18 ini, Tuhan memberi kemenangan kepada Daud ketika ia berperang mulai dari Moab sampai ke Aram. Dalam peperangannya saat ini, yang dilakukan Daud adalah melawan bangsa-bangsa sekitar, merebut kota-kota musuh, menerima upeti, merampas sarana dan prasarana yang penting bagi kekuatan militernya. Selain itu juga Daud menjadikan orang Aram dan orang Edom sebagai budak. Bahkan Daud menerima ucapan selamat dan tanda terima kasih dari Hamat berupa barang dari emas, perak, dan tembaga. Karena Daud telah mengalahkan Hadadezer, Raja Soba. Daud juga mengkhususkan bagi Tuhan barang-barang yang ia peroleh dari bangsa-bangsa yang ia taklukkan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, apa yang menjadi kunci kemenangan daripada Raja Daud? Ya, yang menjadi kunci kemenangan daripada Raja Daud karena Tuhan memberi kemenangan kepada Daud kemanapun ia pergi berperang. Ini menyatakan bukti bahwa Tuhan menyertai Daud kemanapun ia pergi untuk berperang. Keberhasilan Daud adalah berkat penyertaan Tuhan dalam setiap peperangan yang ia hadapi. Selain itu, Daud juga melibatkan Tuhan dalam peperangan yang ia hadapi. Nah, pada kesempatan yang indah ini kita mau belajar bersama-sama bagaimana cara Daud melibatkan Tuhan dalam peperangan yang ia hadapi. Yang pertama kita mau lihat yaitu di dalam doa permohonannya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membaca di Mazmur 60 ayat yang ke-7, Mazmur 60 ayat yang ke-7, di sana dikatakan, supaya terluput orang-orang yang kau cintai, berikanlah keselamatan dengan tanganmu, dan jawablah kami. Kalau kita membaca keseluruhan isi pasal Mazmur pasal 60 ini merupakan doa permohonan Daud supaya ia memperoleh kemenangan daripada Tuhan.
Daud menaikkan doa kepada Tuhan sebagai suatu permohonan agar Tuhan selalu memberi keselamatan dan agar Tuhan selalu menolong dia terhadap musuh ketika ia pergi berperang. Daud menyadari bahwa kemenangan hanya datang daripada Tuhan saja. Oleh sebab itu, ia melibatkan Tuhan dengan menaikkan doa permohonan kepada Tuhan ketika dia pergi untuk berperang. Yang kedua yang dilakukan Daud yaitu dalam ketika dia menghadapi peperangan, yang dilakukan Daud yaitu dalam perkataan imannya, Kalau kita membaca Mazmur 60 ayat yang ke-14, di sana dikatakan, dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab ia sendiri akan menginjak para lawan-lawan kita. Di sini kita dapat melihat bahwa Daud melibatkan Tuhan dalam peperangan yang ia hadapi agar ia memperoleh kemenangan dari Tuhan. Dengan dia berdoa sebagai permohonannya kepada Tuhan. Dan di dalam doanya itu, Daud memperkatakannya dengan iman. Daud yakin bahwa Allah, dia dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Daud yakin bahwa Allah sendiri yang akan menginjak-injak musuhnya. Ini merupakan satu keyakinan daripada Raja Daud ketika dia pergi berperang. Dia yakin bahwa Tuhan selalu menolong dia. Kemanapun dia pergi dan berada, Tuhan selalu menolong dia. Kalau kita melihat contoh lain dalam perjanjian baru, di dalam satu perkataan iman, ya, karena perkataan iman yang Tuhan Yesus katakan kepada seorang perempuan yang anaknya kerasukan setan, maka Alkitab mengatakan bahwa seketika itu juga anaknya dinyatakan sembuh. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang menjadi kekhawatiran kita, atau mungkin kita sedang menghadapi peperangan-peperangan di dalam kehidupan ini, biarlah kita selalu memperkatakan dengan kita selalu berdoa kepada Tuhan, memperkatakan setiap doa kita dengan penuh iman kepada Tuhan. Biarlah kehendak Tuhan sendiri yang jadi. Tuhan yang akan menyatakan akan pertolongannya di dalam setiap kehidupan kita. Yang ketiga, bagaimana cara Daud melibatkan Tuhan dalam peperangan yang ia hadapi. Yang ketiga, kalau yang pertama kita sudah melihat bagaimana dia melibatkan Tuhan di dalam permohonannya, dia melibatkan Tuhan dalam perkataan imannya. Yang ketiga, Daud melibatkan Tuhan dengan cara di dalam keyakinannya saat menghadapi peperangan. Di dalam Mazmur 144 ayat yang pertama, di sana dikatakan, dari Daud, terpujilah Tuhan, gunung batuku yang mengajar tanganku untuk bertempur dan jari-jariku untuk berperang. Di saat menghadapi peperangan, satu keyakinan Daud bahwa Tuhan adalah pelindungnya, karena Tuhan yang telah melatih dan mengajar ia untuk bertempur. Maka daripada itu, Daud yakin bahwa kemenangan dari Tuhan datangnya, kemenangan demi kemenangan datangnya dari Tuhan, karena Tuhan yang menyertai dia. Keyakinan juga Daud saat ia melibatkan Tuhan, ketika kita melihat, ketika ia menghadapi peperangan, sehingga ia memperoleh kemenangan dari Tuhan, yaitu kalau kita ingat ketika dia berperang menghadapi Goliat. Ya, satu keyakinan daripada Daud bahwa hari itu juga Tuhan pasti akan mengalahkan musuhnya. Dan apa yang terjadi? Kita melihat keyakinan Daud kepada Tuhan terjadi. Goliat dikalahkan oleh Daud sendiri. Itu semua karena penyertaan daripada Tuhan, bukan karena kekuatan daripada Daud sendiri. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, sebagai kesimpulan dari firman Tuhan pada saat ini,
Jika kita ingin melihat dan kita ingin mengalami kemenangan demi kemenangan terjadi di dalam kehidupan kita, maka apa yang kita lakukan, kita mau belajar daripada Raja Daud, di mana dia mau melibatkan Tuhan di dalam doa permohonannya. Dia mau melibatkan Tuhan dalam perkataan imannya, dan juga dia melibatkan Tuhan dalam keyakinan di dalam hatinya. Jangan takut, jangan bimbang, percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kehidupan kita, dan Dia pasti akan membawa kita kepada kemenangan demi kemenangan yang terjadi di dalam hidup ini. Puji Tuhan, demikianlah firman Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu pada saat ini yang boleh menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan, kami mau belajar lewat firman-Mu Tuhan. Kami mau melibatkan Engkau di dalam setiap kehidupan kami, di dalam setiap pergumulan kami Tuhan. Kami mau senantiasa berserah kepadamu di dalam setiap doa kami Tuhan. Biarlah juga kami mau hidup di dalam iman percaya kami kepadamu, memperkatakan sesuai dengan iman kami kepadamu, sehingga Tuhan kami percaya kemenangan demi kemenangan boleh terjadi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih, sungguh kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.